kita sudah komited untuk menjadi negara demokrasi. Negara demokrasi itu tidak ada yang melibatkan tentara dan polisi dalam politik formalnya. Karena berkali-kali saya katakan senjata tidak bisa digabungkan dengan demokrasi. Senjata tidak bisa digabungkan dengan opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini soal, tadi sudah soal video sebelumnya soal Harun Masiku, soal Edi Prabowo, soal kursi panas TNI, kursi panas Kapolri ya. Ini soal TNI yang lebih paradigmatik, yang lebih substantif. Analisis Profesor Salim Said terkait kemungkinan TNI kembali ditarik ke politik. Penting ini Sobat RH sekalian, karena kalau negara kita tidak lagi demokratis, tamat semuanya termasuk channel ini ya. Karena kalau kembali kepada era Orde Baru atau Orde Lama, selesai kita semua ya. Kita baca jpnn.com Jakarta. Belakangan ini TNI menjadi sorotan masyarakat karena terlibat dalam penertiban baliho Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Ada anggapan TNI mulai ditarik dalam urusan politik. Menurut Profesor Salim Said, pengamat militer dari Universitas Pertahanan, TNI akan kembali berpolitik atau tidak, semua tergantung rakyat Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, tentara pernah terlibat politik karena otoritas sipil tidak mengelola Indonesia dengan benar. Karena fragmented society, maka tentara diundang, disedot masuk ke dalam politik. Banyak pertanyaan yang sering disampaikan ke saya. Apakah TNI akan kembali ke politik? Kalau saya ditanya anggota DPR, MPR, politisi, jawaban saya sama, kembali kepada Anda, kata Profesor Salim dalam kanal Hersu Beno Point di YouTube. Di YouTube sahabat Hersu Beno ya. Dia menambahkan, sekarang tentara sudah tidak masuk politik. Yang jadi pertanyaan, apakah akan kembali? Jawabannya, kata Salim Said, kalau masyarakat sipil Indonesia tidak bisa mengelola dengan baik, maka bisa mengundang tentara untuk mengelola. Ini seperti yang terjadi di Mesir dan Thailand. Sama seperti kedudukan polisi yang dinilai dominan. Menurut Salim, polisi adalah aparat yang tunduk pada keputusan negara dan pemerintah. Jadi, kalau masyarakat kesal melihat terlalu banyak polisi berada di pekerjaan non-polisi, semestinya yang dikritik itu pemerintah, bukan polisinya, ujarnya. Dia melanjutkan, sama dengan tentara di era pemerintahan Soeharto. Dulu banyak tentara di pekerjaan sipil, itu karena keputusan presiden. Kenapa presiden berbuat begitu? Karena presiden itu kuat. Presiden Soeharto itu kuat karena beliau itu ketua partai terbesar terkuat, ucapnya. Bukan ketua Dewan Pembina ya. Namun banyak yang keliru dan merasa karena Golkarlah kekuasaan Soeharto jadi kuat. Bahwa Golkar yang suaranya dominan dan menjadi penentu kekuasaan Soeharto. Padahal Golkar itu kuat karena Soeharto, terbalik. Ya, yang kuat itu Soeharto bukan Golkar. Kalau ditarik dukungan Soeharto dari Golkar, habis itu Golkar, ucapnya. Lalu kenapa Soeharto kuat? Karena didukung oleh militer. Mungkin begitu ya. Nah, karena militer berpolitik, dan Pak Harto kan pernah mengatakan jangan coba-coba mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena dia akan perintahkan fraksi ABRI di MPR untuk tidak menghadiri sidang dan cukup menculik satu orang anggota MPR sehingga sidang perubahan gagal dilaksanakan. Nah, karena pada waktu itu kita tahu sekitar tahun 73 ya, sidang umum MPR itu jumlah
fraksi ABRI, ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, waktu itu TNI dan Polri, itu sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kalau tidak salah jumlah anggota MPR-nya 920, ya. Sementara anggota DPR 460. Jadi anggota MPR itu 2 kali dari anggota DPR. Dan sepertiganya itu adalah berasal dari fraksi ABRI. Jadi kalau mau mengubah undang-undang dasar, kata Pak Harto, culik satu aja. Sambil ketawa-ketawa ngomongnya pada waktu itu Pak Harto, ya. Tapi itu realitas yang menggambarkan bagaimana dominannya ABRI atau TNI pada waktu itu sampai akhir masa pemerintahan Pak Harto. Dan jangan lupa, masuknya TNI dalam politik itu mulai terjadi sejak zaman Orde Lama sesungguhnya. Hanya memang di zaman Orde Lama, yaitu zaman era demokrasi terpimpin, the guided democracy, tidak sekuat pada era Orde Baru. Jadi ada yang mengatakan misalnya sama-sama kuat pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, tapi pemerintahan Orde Baru jauh lebih efektif karena ditopang oleh 2 kekuatan utama, yaitu partai politik Golkar dan juga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sementara pada zaman Orde Lama yang terjadi adalah Bung Karno berdiri sendirian di Menara Gading. Ada kekuatan di bawahnya, tapi kekuatan itu saling bersaing, yaitu Angkatan Darat dan PKI misalnya, saling bersaing. PNI juga. Jadi pada waktu itu Bung Karno bisa dibilang berdiri sendirian di puncak piramida kekuasaan, sementara kaki-kakinya tidak begitu kokoh karena di antara kaki bersaing. Nah, beda dengan zaman pemerintahan Orde Baru karena Golkar dan ABRI dianggap saudara kandung. ABRI yang melahirkan Golkar, Sekber Golkar pada waktu itu, Sekretariat Bersama Golongan Karya, yang memang digagas oleh militer-militer teman-teman Soeharto tentunya. Jadi sobat era sekalian, kenapa TNI masuk dalam politik di era Orde Lama? Karena satu analisis mengatakan pemerintahan Bung Karno bosan sebagai rubber stamp. Rubber stamp itu adalah stempel karet. Karena dalam sistem pemerintahan parlementer yang dianut Indonesia secara formal sejak tahun 49 hingga 59, ya, presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan formal seremonial. Presiden Soekarno bosan, apalagi di antara partai-partai politik tersebut senantiasa terjadi perdebatan yang luar biasa, kabinet jatuh bangun, ada rivalitas yang tinggi antara tentu saja antara partai-partai Islam dan PKI misalnya. Dan Bung Karno tidak senang karena Bung Karno punya ide persatuan dengan konsep Nasakomnya yang terilham dari tulisan dia tahun 1926, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, ya. Dan dia atau sosialis, nasionalis, agama, dan sosialis yang dia implementasikan ketika berkuasa sebagai tidak hanya kepala negara tapi juga kepala pemerintahan setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 59 yang didukung oleh tentara. Karena tentara melihat bahwa di Undang-Undang Dasar yang akan diterbitkan lagi atau diberlakukan lagi itu ada peluang keterlibatan tentara dalam politik, yaitu sebagai utusan golongan. Dan bahkan mereka diberi special allocation, ya, special seat membership di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi TNI pun kemudian akhirnya terlibat dalam politik sejak Orde Lama hingga akhirnya tumbangnya Orde Baru tahun 98. Tapi pada pemilu 99 sebagai masa peralihan, TNI Polri masih diberikan 38 kursi gratis. Jadi waktu itu ada 38 kursi gratis untuk TNI Polri, dan yang melalui pemilihan hanya 462. Itu periode pemilu pertama tahun 99 sampai 2004, itulah periode terakhir TNI Polri ada di politik. Setelah itu ada perubahan konstitusi yang mengatakan bahwa
semua anggota MPR itu dipilih. Kenapa? Karena berasal dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana keduanya melalui pemilihan umum. Dengan demikian tidak ada celah bagi TNI dan Polri untuk masuk ke dalam politik formal. Tapi sobat era sekalian, jalan untuk terlibat dalam politik tersebut tidak hanya jalan formal menjadi anggota MPR DPR atau DPD, juga ada tambahannya sekarang, tetapi juga bisa menduduki jabatan-jabatan sipil ketika TNI dan Polri masih aktif. Nah, pada era pemerintahan Presiden Jokowi ini makin banyak jabatan-jabatan sipil yang dijabat oleh TNI Polri. Bahkan yang anehnya, komisaris BUMN pun bisa dijabat tentara dan polisi aktif, yang menurut saya sudah sangat kebablasan. Kenapa? Karena korporasi berbeda dengan institusi negara. Karena BUMN adalah sesungguhnya korporasi. Cuma bayangkan, itu sama saja mengatakan bahwa TNI Polri boleh bekerja di tempat lain seperti ikut dalam proses bisnis ketika dia masih menjabat di dalam jabatan TNI dan Polri. Jabatan-jabatan lain mulai ada satu demi satu, ya sedikit demi sedikit dimasuki dua kekuatan ini. Nah, persoalannya sobat era sekalian, kalau kita bicara ingredient, bahan baku, ya memang bahan baku polisi dan tentara bagus. Kadang-kadang secara kalau di head to head sama kepemimpinan sipil, ya jauh lebih baik mereka. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah kita sudah committed untuk menjadi negara demokrasi. Negara demokrasi itu tidak ada yang melibatkan tentara dan polisi dalam politik formalnya. Karena berkali-kali saya katakan, senjata tidak bisa digabungkan dengan demokrasi. Senjata tidak bisa digabungkan dengan opini. Ya kan? Lidah tidak bisa digabungkan dengan pedang. Karena kalau lidah bergabung sama pedang, ya mereka yang bisa bersilat lidah ya kalah dengan mereka yang bisa mengibaskan pedang, ya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ini peringatan dari Profesor Salim Zahid justru untuk pemerintah sendiri. TNI Polri ya pasti ready anytime untuk dilibatkan dimanapun. Karena saya katakan godaan kekuasaan itu luar biasa. Banyak perwira-perwira TNI dan Polri yang tidak mendapatkan jabatan di lingkungan mereka, sehingga mereka rindu untuk dikaryakan di tempat lain. Tapi ini berbahaya kalau ini dibiarkan sobat era sekalian. Sekali kita menarik TNI Polri dalam politik, maka susah sekali untuk membuat mereka pergi. Dan tahun 98 mereka pergi dengan semacam reformasi yang memakan banyak korban jiwa. Jadi sobat era sekalian, karena itulah perlu kewaspadaan pemerintahan Presiden Jokowi. Kita harus ingatkan agar tidak makin banyak melibatkan TNI Polri dalam urusan-urusan sipil kenegaraan. Kita mengenal division of labor. Biarkanlah TNI Polri bekerja di bidangnya masing-masing, berkonsentrasi di pekerjaannya masing-masing. Sementara kepemimpinan sipil ini berusaha meningkatkan kapasitas, menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, yang juga bisa menerima perbedaan. Kita butuh pemimpin yang kuat, strong leader, but benevolent, yang baik hati. Nah, karena itulah saya katakan kita butuh leader dan leadership, bukan dealer dan dealership. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, dioper pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.